Gimana kemarin pretestnya? Pretest kemarin gampang, susah? Susah, Miss. Susah, Miss. Kira-kira masih kurang berapa nih dari band, dari nilai yang ditargetin? Kurang banyak banget, Miss. Oke, masih banyak. Nggak apa-apa ya, itu kan belum masuk materi. Masih pretest untuk menguji seberapa kemampuannya teman-teman sebelum kena materi. Hari ini kita masuk langsung materi ya. Part A, dialogues. Jadi di sini listening ada 3 part. Ada part A, yaitu dialogues. Yang kedua, extended atau part B, extended dialogues. Jadi nanti akan ada conversation di antara 2 orang, yang mana pembicaranya itu lebih panjang dibanding dengan part A. Nah, di part C nanti dia tuh monolog. Cuman 1 orang yang bicara, lumayan lama, dan temanya biasanya tuh lebih formal dan akademis. Oke, boleh Adristi dibacakan yang F1, terus Alvin yang M1-nya. Do you think I should leave this chair against the wall or put it somewhere else? Oke, Alvin. Yang M1 ya, Kak? Oke, ketukar ya, tadi nggak apa-apa. Boleh lanjut F1-nya? Over by the windows, I'd say. Oke. What does the woman think the man should do? Apa nih artinya yang M1 ngomong? Do you think I should leave this chair? Menurut kamu, saya harus letakkan kursi ini di sebelahnya tembok atau di tempat lain? Terus si perempuannya ngomong, over the window, I'd say. Di sebelahnya jendela aja. Nah, berarti maksudnya si perempuan ini yang mana? Open the window, move the chair, leave the room, atau take a seat? Move the chair. Move the chairs. Oke, good job. Walaupun ada window, tapi itu beda ya faktanya. Nanti kalau teman-teman lihat nih M1, misalnya di latihan, M1 itu orang laki-laki pertama yang ngomong, M2 orang laki-laki, tapi yang kedua dia ngomong, F1 perempuan pertama, F2 perempuan kalau dia ngomong yang kedua. Tipikal pertanyaannya ada sekitar 12. Yang pertama nih, ada meaning question. Meaning question itu contohnya, what does the man mean? Nah, dia mempertanyakan apa sih yang dimaksud oleh speaker pertama atau speaker kedua. Contoh jawabannya yaitu complete sentence. Complete sentence berarti ada subjek, ada verb, ada objek. He prefers coffee to tea. Dia lebih milih kopi dibandingkan dengan teh. Kalau yang Bravo, he'd like some lemon in his tea. Dia lebih milih ada lemon nih di dalam tehnya. Yang pertama, aman? Penjelasan tadi bisa dimengerti untuk yang meaning question? Berarti maksudnya topik dari pembicaraan itu apa gitu, Kak? Iya, betul. Kalau kita ngobrol nih, kan kita nggak langsung bilang kan, kita bicarain ini yuk. Kan nggak langsung gitu ya, langsung mengalir. Nah, nanti itu salah satu pertanyaannya. Agar kita bisa menebak kira-kira apa sih topik yang dibicarakan. Apa sih yang dimaksud oleh si laki-laki. Kayak tadi ya, dia ngomong kan, pindahin aja ke sebelah sana. Nah, maksudnya si perempuan nih minta si laki-laki ngapain? Intinya kan pindahin si kursi.
Biasa ya, materi mungkin masih agak bingung. Nanti kalau ketemu sama latihan bisa. Oke, yang kedua, ada question about inference. Question about inference ini adalah pertanyaan yang menanyakan sesuatu secara tidak langsung. Kalau di Indonesianya itu tuh tersirat. Oke, complete sentence, contoh jawabannya dia. She will probably read it today. She wasn't able to find it in the library. Kalau contoh pertanyaannya, what does the woman imply? Oke, ada kata imply, ada kata inference nanti. Tenang ya, nanti kita akan pelajarin kok lebih dalam, ada subbabnya sendiri. Question about suggestion. Kalau suggestion berarti kan masukan ya, atau saran yang diberikan satu orang ke orang lain. Contoh pertanyaannya boleh Vira dibacakan yang pertama. What does the woman suggest John do? Oke, contoh jawabannya dia incomplete sentence. Langsung diawali dengan verb, call his cousin, take his cousin home, atau dengan verb ing awalannya. Jadi jiran. Oke, coba contoh kedua dibaca, Afifah. Oke, bisa dibaca? Boleh Ajeng deh. Zulaika Ajeng Safitri. Nggak ada juga? Oke. Boleh Adristi? Yang mana, Miss? Yang Yang tadi. kedua, iya. What does the man suggest? Oke. Taking a bus to campus atau walking to class. Jadi apa sih yang disarankan dari si laki-laki tersebut? Misalnya jalan aja ke kampus atau naik bis aja. Contoh yang keempat nih, tipikal pertanyaannya ada question about future action. Kalau future berarti masa depan ya, yang akan dilakukan. What will the speakers probably do next? Dia akan diikuti oleh verb 1. Verb 1 tuh kalau nggak tentang suggestion, berarti tentang future action. Contohnya, park their car atau get some gasoline. Topic question. Topic question berarti menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Oke, boleh Zulaika ada? Alvin boleh? Topik question itu kan. Iya. What are the speaker discussing? Oke, apa yang mereka diskusikan? Dia contoh jawabannya itu noun phrase. Noun phrase berarti kalimat tidak lengkap ya. Kalau di Indonesia frasa ya. Oke, the man's new schedule tentang jadwal barunya si laki-laki. Yang bravo, a homework assignment, tugas PR. Ada juga question about opinion, berarti ditanyakan pertanyaan tentang opini dari salah satu speaker. Contohnya, what was their opinion of the play? Apa sih pendapat mereka tentang pertunjukan? Contoh jawabannya dia tuh complete sentence. Misalnya, they didn't enjoy it very much. They like it more than they thought they would. Atau contoh pertanyaan kedua, how does the man feel about announcement he heard? Angry, enthusiastic. Coba kita telisik ya di sini. Ada kata enjoy, ada kata like, berarti ini menunjukkan suatu tindakan yang menunjukkan rasa suka, rasa tidak suka, dan bisa juga diikuti oleh
adjective. Jadi di sini angry, enthusiastic, sad, happy, dan lain sebagainya nanti. Berarti itu tentang opini. Next, ada questions about assumption. Jadi ditanyakan tentang asumsi speaker pertama ke speaker kedua atau sebaliknya. Contohnya, what had the man assumed about Kathy? Apa sih yang dia asumsikan tentang Kathy? Contoh jawabannya tuh pasti complete sentence dan ada kata would atau had. Coba kita lihat yang Alpha. She had already finished the paper. Dia sudah menyelesaikan papernya. Atau yang Bravo. She wouldn't finish the research on time. Dia nggak akan menyelesaikan penelitiannya tepat waktu. Next, questions about questions. What does the woman ask the Professor Tobert? Oke, what does the woman ask about Professor Tobert? Boleh dibaca Nurul contoh jawabannya? If is still in her office. Kalian Bravo? Bravo, where her office is. Oke, thank you. Contoh pertanyaan kedua tentang questions about questions. What does the man ask about department store? Its location, its hours of operation. Nah, tentang apa sih yang dia tanyakan tentang department store itu? Department store tempat belanja ya. Tentang lokasinya atau tentang jam operasinya. Nah, pada pilihan di sini teman-teman bisa lihat ada kata if kayak di opsi A atau jawaban dari 5W1H. Di mana? Kayak gitu. Next, ada questions about time. Berarti pertanyaan tentang waktu. Enak ya kalau pertanyaan tentang waktu. When will the man play the piano? At noon, before the ceremony. Pertanyaannya kebanyakan menggunakan when, tapi ada kok juga nanti yang nggak pakai when. Preposisinya, dia pakai at noon, before the ceremony. Oke, boleh next dibacakan Afifah? Questions about reasons. Oke, sepertinya nggak ada. Alvin, boleh? Why did Jerry miss the party? Oke, boleh jawabannya sekalian? He did receive an invitation. B, he had other plan for the evening. Oke. Kenapa si Jerry tuh nggak hadir di pesta? Jawabannya dia nggak menerima undangan, dia memiliki rencana lain sore ini. Di sini kita bisa lihat ya, dia diawali infinitif, nanti kayak di contoh selanjutnya, atau dia complete sentence. Kayak ini, he didn't receive, subject, predikat, object. Contohnya, why did Linda talk to Professor Delgado? Kenapa dia ngobrol sama profesor? To ask him about a grade, untuk menanyai dia tentang nilai. To explain why she missed class, untuk menjelaskan kenapa dia nggak hadir di kelas. Dua lagi nih. Questions about problem, berarti menanyakan apa permasalahan yang dimiliki oleh speaker. What problem did the man have? Kalau problem positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti nanti dia isinya tentang hal yang negatif ya. He didn't bring enough money for the ticket. Dia nggak bawa uang yang cukup untuk tiket. There were no tickets available. Udah nggak ada tiket yang tersedia. Good job. Terakhir boleh Adristi?
What are they probably doing? Okay. Questions about activities. Berarti ditanyakan tentang hal yang mereka lakukan. Doing ya di sini. Teman-teman lihat doing. Berarti nanti jawabannya diawali dengan verb ing. Kayak buying groceries, cooking breakfast, walking, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, untuk bisa di part E ini, teman-teman harus familiar dengan vocab, dengan directions juga apa yang diberikan oleh speaker. Nanti kan kalau teman-teman tes tuh, misalnya paper ya, kalau disuruh balik, ya balik halamannya, jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya teman-teman nggak yakin sama jawaban, coba ditinggalin dulu, baru nanti teman-teman misalnya lihat, oh antara opsi B sama C nih, berarti eliminasi yang teman-teman ragu. Jangan sampai teman-teman meninggalkan jawaban kosong ya, soalnya kan kalau salah ya udah 0, kalau betul ya dapat nilai. Nah, lebih baik betul karena menebak daripada kosong. Terus teman-teman harus paham apa sih yang mereka bicarakan secara overall, secara keseluruhan. Terus perhatiin juga ya, dia nadanya bagus atau enggak. Kalau misalnya nada happy gimana, nada marah gimana. Oke, masuk ke lesson 1 ya, kita anticipating questions about dialogues. Jadi, di nomor 1 sampai 3, kita tuh bisa nyuri waktu di sini. Kan masih di awal-awal ya. Pas masih dikasih direction, ya udah kita nggak usah dengerin directionnya secara terlalu teliti, coba sambil baca nomor 1 sampai 3, biar kita tahu opsinya apa nanti. Sambil nyuri waktu kayak gitu. Misalnya kita lihat nih, ada di A sampai D tulisannya before she leave her dormitory, during chemistry class, after the lab period, while she's eating lunch. Kira-kira ini pertanyaannya tentang apa? Waktu, Kak. Oke, waktu. Karena ada yang A ada before, yang B ada during, yang C ada after, yang D ada while. Oke, good job. Betul ya, pertanyaannya tentang kapan. Karena di listening itu nggak ada soal yang tertulis, maka teman-teman harus bisa menebak kira-kira pertanyaannya apa sih sebelum audionya diputar. Jadi itu bisa menghemat waktu. Oke, kita coba ya. Ini 1 sampai 5. Ini contoh jawaban. Sementara di sini, di pojok kanan bawah, ada A sampai F. Ini adalah contoh soalnya. Kita lihat di poin 1 nih. Jawabannya B. B itu how does the man feel? How does the man feel? Ini tadi tentang apa? Anda masih ingat? Feel, think. Menurutmu ini bagaimana? Saya nanyain apa ke teman-teman? Pendapat. Oke, pendapat. Pendapat biasanya diikuti sama adjective ya. Ada hungry, disappointed, atau mungkin ada kata verb yang menunjukkan kesukaan, misalnya like, dislike, agree, dan lain sebagainya. Good job. Oke, nomor 2. Go to her office, call a taxi, show the man where to find a taxi, get direction. Coba dibaca dulu A, C, D, E, F. Bukan F, Kak. Bukan F? Gimana maksudnya? Maksudnya yang F. Oh, oke. Yang lain gimana? F, Kak. Oke, F. Kalau ini tentang future action ya.
apa yang akan dilakukan si perempuan berikutnya. Kalau future action pasti diikuti sama verb 1. Oke. Good job. Yang ketiga. Rainy, cloudy, but much warmer. Clear, but cold. The same as today's. Kak. A. Oke, ada ejaan Inggris, ada ejaan Indonesia ya. Oke, sekarang kalau A kita ngomong alpha ya, B Bravo, C Charlie, D Delta. Oke, 3 alpha. What will tomorrow's weather probably be like? Kayak gimana? Oh, mungkin bakal hujan, mungkin bakal cerah, bakal mendung. Sama aja kayak hari ini. Oke, nomor 4. Charlie nggak? Charlie, yang lain? Kak. I. Eko, Charlie. I. Charlie, Eko. Yang lain ada lagi yang beda? Kita lihat ya. Coba kalau Charlie. What are these people doing? Apa yang mereka lakukan? He left it in the lock. It's still in his dorm. Cocok? Kurang ya? Coba yang E. What does John say about the key? Apa sih yang John bilang tentang kunci? Ini tadi tipe yang pertama ya, tentang meaning question. Meaning question, contoh jawabannya pasti complete sentence. Coba kita masukin, what does the John? Berarti subjeknya John. Say about the key. Key ini objeknya. He left it in the lock. Dia meninggalkannya di yang Bravo. It's still in his dorm room. Itunya kembali ke kunci. Kunci masih ada di ruangan dormnya dia. He, ini kan ke John ya. Dia meninggalkannya di kantongnya. Cocok nggak? Cocok ya? Oke, 4. Eko. Kalau 5? Playing, attending. Charlie, Kak. Charlie. Oke, ini baru yang Charlie. Apa yang orang-orang ini lakukan? Sedang main game, sedang menghadiri pertunjukan. Oke, gimana 1 sampai 5? Masih bingung? Enggak, Kak. Oke. Penjelasan saya kecepatan nggak? Enggak, Kak. Ya? Kayaknya ada yang manggil. Enggak, Kak, atau Kak? Enggak, Kak. Aduh, padahal listening ya, tapi telinga saya ini agak-agak. Oke. Kita ke nomor 6. He had given his textbooks to a friend. Coba nomor 6 sampai nomor 10 dibaca dulu. Pilihannya ada di A sampai F di bawah kiri ya. Oke, saya kecilin dikit biar bisa kelihatan. Saya pause dulu ya recordnya. Oke, nomor 6. Kira-kira jawabannya yang mana? Delta.
Delta, yang lain? Delta. Delta. Okay, good job. What had the woman assumed about the man? Asumsinya kenapa? He had sold his textbook. Oke, tentang asumsi diikuti kata had sama would ya. Betul. Nomor 7. Alpha. Alpha. Oke, kenapa Alpha? Kenapa yang Alpha? Menanyakan pendapat, Kak. Oke, pendapat. Dan di pilihan ada kata enjoy, ada kata like, ada kata confusing. Nomor 8. F. F. Oke, topiknya apa? Apa yang sedang mereka bicarakan? Diikuti sama frasa ya. Tuition increase, a new class. Nomor 9. E. Charlie. Gimana? Eko. Eko, terus Charlie. Charlie. Oke, kita lihat dari Charlie dulu ya. What does the man suggest and do? Apa yang si N ini sarankan? Apa yang laki-laki sarankan untuk si N lakukan? Kalau suggestion, masih ingat gimana bentuknya dia jawabannya? Oke, suggestion. Contoh jawabannya diikuti sama verb 1 atau verb ing. Kita lihat jawabannya. Buy some new software, cocok nggak berarti? Cocok. Borrow his computer. Si cowok bilang, pinjam aja komputernya dia untuk si cewek. Oke, berarti cocok ya. 10. Bravo. Dia nggak punya buku yang betul. Dia lupa bawa pulpen. Dia pergi ke ruangan yang salah. Oke, dia telat. Berarti ini problem semua. Oke, good job. Ada yang ditanyakan? Untuk sampai nomor 10? Also good?